Pemirsa Indosiar, kita awali dengan informasi polisi memastikan bayi berjenis kelamin laki-laki yang diduga tertukar di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih tidak terbukti. Kepastian itu diperoleh setelah dilakukan tes DNA oleh Pusdokes Polri. Kasus dugaan tertukarnya bayi laki-laki di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih menemui titik terang. Pihak Polres Metro Jakarta Pusat memastikan bayi tersebut merupakan anak dari pasangan Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Kepastian itu diperoleh setelah dilakukan tes DNA oleh Pusdokes Polri. Berdasarkan hasil analisis seluruh profil DNA dari sampel barang bukti tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Mr. X adalah anak biologis Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Meski hasil tes DNA sudah diumumkan, orang tua bayi menegaskan masih belum puas. Karena hingga kini pihaknya belum menerima rekam medis dan rekaman CCTV yang terpasang di rumah sakit. Kendati demikian, orang tua bayi belum memutuskan langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh. Untuk keterangan dari Pak Jack tidak sesuai, Pak. Waktu bayi saya ajankan itu kan bayi dibawa buru-buru, Pak. Saya waktu itu minta izin foto tapi tidak diberikan waktu itu. Tapi saya setelah bayi mau keluar saya diam-diam untuk foto bayi saya, video gitu, Pak. Tapi setelah itu anak di bawah ruang itu saya tidak boleh masuk ke dalam. Dan waktu disuruh ngambil berkas pun saya tidak dikasih tahu itu kalau itu ada gelangnya, Pak. Cuma untuk katanya administrasi doang, nggak diberitahu untuk itu ada gelangnya segala macam. Jadi saya kasih aja ke ruang NICU gitu, Pak. Menjawab soal rekam medis yang dipertanyakan keluarga pasien, pihak Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih mengaku sebelumnya sudah menawarkan rekam medis tersebut, namun pihak keluarga belum memberi jawaban yang jelas. Namun saya dapat mengkonfirmasikan bahwa pada waktu mediasi pertama yang dilakukan di Cikarang sudah ada kesepakatan dan kami akan memberikan. Dan pada waktu itu sebelum beliau ke KPAI kami sudah menyiapkan dan sudah ada komunikasi dan silahkan diambil namun tidak diambil. Dan ada permintaan untuk remediasi ulang di KPAI. Sebelumnya, Muhammad Rauf dan Feni mengaku jika bayi mereka yang lahir pada 16 September lalu tertukar dengan bayi lain. Dugaan tersebut muncul karena pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta tidak menunjukkan bayi kepada ibunya. Sementara sang ayah hanya diminta mengazankan bayi tanpa dijelaskan kondisi bayi termasuk jenis kelaminnya. Pihak keluarga juga dilarang melihat bayi dengan alasan masih dalam perawatan medis. Kemudian 2 hari setelah dilahirkan, bayi Rauf diinfokan meninggal dunia. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian Medan telah melakukan penyelidikan terhadap kasus dokter koas yang aniaya pedagang roti bakar. Dalam waktu dekat, polisi akan meminta keterangan dari korban terkait dengan peristiwa tersebut. Polrestabes Medan sedang menyelidiki kasus dokter koas yang menganiaya pedagang roti bakar. Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif menyebut dirinya sudah menghubungi korban dan korban juga sudah melakukan visum. Polisi pun akan meminta keterangan korban terkait kasus ini jika kondisi korban sudah membaik. Ya, saya sudah komunikasi langsung dengan korban dan memang secara fisik kasat mata ada memar di mata gitu ya. Tapi untuk proses penyidikan lebih lanjut juga sudah dilakukan visum. Nanti kalau sudah mulai membaik kondisinya ini kita akan minta keterangan dan kita akan tindak lanjut. Sebelumnya aksi penganiayaan seorang dokter koas terhadap pedagang roti bakar di Medan viral di media sosial. Pelaku protes topping roti bakar yang dibelinya kurang banyak. Kapolrestabes Medan menyebut masyarakat harus bijak bersikap saat di ruang publik agar peristiwa seperti ini tidak perlu terjadi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah menetapkan 3 tersangka dalam kasus perundungan terhadap korban Dr. Aulia Risma Lestari. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing, diantaranya menipu korban, mengumpulkan uang, serta mendoktrin korban dengan kekerasan verbal.
Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan ketiga tersangka adalah Ketua Prodi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip, Dr. TEN, Kepala Staf Medis Prodi Anestesi Undip SM, serta mahasiswa senior Prodi Kedokteran PPDS Undip ZYA. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa 36 saksi serta hasil investigasi Kementerian Kesehatan dan Kedokteran Undip. Ketiga tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Pasal yang disangkakan adalah tindak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud pasal 368 ayat 1 KUHP dan atau tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP dan atau secara melawan hukum, memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat 1/1 KUHP yang telah dirubah oleh putusan MK nomor 1/PUU 11 Romawi 2000. Dugaan perundungan yang terjadi pada Dr. Aulia terungkap setelah dokter PPDS Undip tersebut ditemukan tewas di kamar kosnya. Dalam kasus ini, Kementerian Kesehatan turun tangan untuk menyelidiki dugaan perundungan pada Dr. Aulia tersebut. Seorang dokter muda mahasiswi PPDS Kedokteran Undip Semarang, Jawa Tengah, Dr. Aulia Risma Lestari, ditemukan tewas di kamar kosnya. Polisi menduga Dr. Aulia tewas setelah menyuntikkan obat ke tubuhnya. Korban tewas akibat overdosis obat anestesi yang biasa digunakan saat tindakan operasi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah obat-obatan dan buku harian korban yang berisi keluhan karena mendapat tekanan dari para seniornya. Terkait dugaan perundungan, polisi berkoordinasi dengan Undip Semarang dan RSUP Dr. Karyadi untuk penyelidikan. Namun saat itu pihak Undip sempat membantah adanya perundungan terhadap dokter PPDS. Kementerian Kesehatan di bawah Budi Gunadi kemudian melakukan investigasi. Kemenkes menemukan indikasi pemerasan hingga puluhan juta rupiah yang dilakukan dokter senior PPDS Undip terhadap almarhumah Dr. Aulia. Menkes Budi Gunadi Sadikin membeberkan dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang sudah terjadi puluhan tahun. Informasi lainnya pemirsa, KPK resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka terkait dengan kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Hasto bahkan disebut sebagai otak di balik buronnya Harun Masiku. KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto dalam konversinya juga menyebut Hasto secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky Aprilia sebagai caleg DPR terpilih tahun 2019 menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal dengan suara 44.402. Hasto bahkan disebut membuat rencana agar posisi Nazarudin bisa digantikan Harun Masiku yang hanya memperoleh 5.878 suara. Termasuk melakukan penyuapan pada Wahyu Setiawan yang saat itu berstatus sebagai komisioner KPU. Usai melakukan penyidikan, KPK pun resmi mengumumkan Hasto terlibat kasus tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan, anggota KPU periode 2017-2022. Hasto bahkan diduga sebagai otak di balik buronnya Harun Masiku. Saat proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara sangat serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan Saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan.
Sementara menanggapi hal tersebut, kubu PDIP meminta seluruh kader agar tak gentar usai penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK, terlebih jelang Kongres PDIP. Sebelumnya, Hasto juga pernah diperiksa KPK pada 10 Juni 2024 sebagai saksi dugaan suap ex-kader PDIP Harun Masiku yang masih buron. Dalam pemeriksaan ini, Hasto tak terima Kusnadi staf yang menemaninya turut digeledah penyidik KPK, termasuk menyita 3 buah HP, kartu ATM, dan buku catatan miliknya. Hasto kini dijerat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang tindak pidana korupsi dan pasal 5 tentang perintangan penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan orang kepercayaan Hasto, yakni Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan Doni Tri Istiqomah bersama dengan Hasto terlibat dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. KPK menjelaskan Hasto memerintah Doni melobi Wahyu Setiawan agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024. Hasto juga memerintahkan Doni untuk mengambil dan mengantarkan uang suap yang diberikan pada Wahyu melalui Agustiani Tio Fridelina. Selain dikenal sebagai orang dekat Hasto, Doni Tri juga advokat PDIP. Pada 3 Juli 2024, rumah Doni di Jagakarsa, Jakarta Selatan digeledah KPK terkait dengan penyidikan kasus Harun Masiku. Namun, tim hukum DPP PDI protes dan melaporkan penyidik KPK Rosa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK. Sementara itu pemirsa, PDIP menanggapi penetapan Sekjen Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Partai berlogo banteng ini menyebut penetapan tersangka Hasto merupakan politisasi hukum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Merdeka! Baik rekan-rekan sekalian, saya didampingi oleh teman-teman dari DPP, kemudian Badan Hukum PDI Perjuangan, malam ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan penetapan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka oleh PDI Perjuangan, oleh KPK. Ini masalahnya kita lagi sibuk Natalan, ini kita dikasih hadiah Natal dengan Sekjen masuk ditetapkan jadi tersangka, jadi sorry. Nah, sebenarnya peristiwa ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum pada tanggal 12 Desember bahwa partai akan di-out pada rencana Kongres nanti. Jadi ini sebenarnya penegasan. Jadi penetapan Sekjen sebagai tersangka hari ini semakin mengukuhkan keyakinan kami orang partai bahwa oh ya ini bagian dari membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Namun demikian, karena ini ada kaitan dengan soal hukum dan ada beberapa poin cukup panjang, nanti diuraikan oleh Saudara Roni Talapesi. Silakan, Bung Roni. Ya, selamat malam rekan-rekan media yang terhormat, kawan-kawan DPP PDI Perjuangan. Merdeka! Merdeka! Kami akan menyampaikan sikap dari DPP PDI Perjuangan terkait dengan situasi saat ini. Rilis media DPP PDI Perjuangan 24 Desember 2024. Politisasi hukum dan peminadaan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PDI Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu.
Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PD Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain, pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan menyebut akan mendatangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap KPK. Hal tersebut disampaikan Megawati pada 12 Desember 2024. Saya itu, apa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, apa namanya? Untuk Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen. Hampir 5 tahun buron, tersangka kasus suap Harun Masiku bagaikan hilang di telan bumi. Tidak kunjung tertangkap, Harun Masiku diyakini masih berada di Indonesia berdasarkan data dari perlintasan. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Mantan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan ini buron usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 9 Januari 2020 silam. Harun Masiku menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai 1,5 miliar rupiah agar dirinya menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Pada Agustus 2023, Polri mengungkap berdasarkan data perlintasan, Harun Masiku diyakini masih berada di Indonesia. Hal ini disampaikan Kadifub Interpolri Irjen Krisnamurti saat menyambangi KPK. Ada data perlintasan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Jadi ya Pak, rumor-rumor yang beredar seperti itu ya kami sampaikan. Tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang bersangkutan di luar negeri. Itu per kapan Pak data perlintasan itu Pak? Lupa tanggalnya, tapi ada. Tahun ini Pak? Ya, tahun ini. Sehari setelah dia keluar dia balik lagi. Gitu. Balik lagi, maksudnya balik lagi ke luar negeri? Jadi setelah dia keluar dia balik lagi ke dalam. Jadi sebenarnya dia bersembunyi di dalam, tidak seperti rumor. Tapi kita juga tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar. Berarti dugaan ini maksudnya keluar masuk aja selama ini gitu ya? Bukan keluar masuk, pernah keluar dan langsung kembali. Bukan keluar masuk. Jadi di Indonesia sekarang? Dugaan kami berdasarkan data perlintasan seperti itu. Tapi kami tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar negeri. Pada Desember 2024, hampir genap 5 tahun buronnya Harun Masiku. KPK terus mengupayakan pencarian Harun. Penyidik bahkan memanggil ex-Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli untuk diperiksa sebagai saksi. Kapasitas saya sebagai Ketua DPP, ada surat saya kirim ke KPU tentang ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung nomor 57. Kami minta fatwa, saya tanda tangani fatwa, permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Buron kasus suap Harun Masiku masuk ke dalam daftar pencarian orang sejak 17 Januari 2020. Ia sempat terdeteksi pergi ke Singapura dan kembali ke Indonesia pada kurun waktu 2020. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ribuan umat Nasrani jalani ibadah Natal di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, perayaan malam Natal di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta dihadiri lebih dari 100.000 jemaat dari berbagai daerah. Indahnya cahaya lilin malam kudus, hadirnya 12.000 choir, hingga pesta kembang api meriahkan perayaan Natal Akbar kali ini. Suasana penuh sukacita terlihat saat lebih dari 100.000 jemaat mengikuti ibadah perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta awal Desember. Harmonisasi musik Natal hingga hadirnya 12.000 choir semakin menambah semarak perayaan. Meskipun sempat beberapa saat diguyur hujan hingga cuaca kembali cerah, para jemaat segala usia yang juga datang dari berbagai daerah tanah air tetap semangat bersorak-sorai meriahkan perayaan Natal yang tahun ini mengambil tema Yohanes 1 ayat 12, semua yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Penyalaan lilin saat syahdunya malam kudus membuat cahaya indah di stadion penuh kekusyukan sambut kelahiran Sang Juru Selamat dipimpin Kepala Sidang Pendeta Darniati Pariaji. Luar biasa, puji Tuhan ramai sekali ya. Sampai kita mau masuk itu sudah dibatasi sampai ada beberapa tempat yang di luar pun mereka menantikan akan perayaan Natal ini. Melalui perayaan Natal ini, melalui doa-doa kita, umat Tuhan, jemaat Tuhan semakin merenungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dipersiapkan jadi warga surga, dan kita doa juga untuk Indonesia, diberkati Tuhan. Kemudian pesta kembang api menutup rangkaian perayaan Natal. Sebelumnya ibadah Natal Akbar ini merupakan yang ke-22 kalinya sejak pertama digelar tahun 2000 silam. Dari Jakarta, Murharlin, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pengungsi mengikuti misa malam Natal di posko pengungsian erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Meski dalam keterbatasan, para pengungsi mengikuti misa malam Natal dengan sukacita. Misa malam Natal berjalan hikmat tanpa ada ornamen Natal yang mewah. Para pengungsi antusias menyambut Natal atau kelahiran Yesus Kristus meskipun di tengah bencana dan berada di lokasi pengungsian. Rencananya misa Hari Raya Natal juga akan dilangsungkan di Kapela Stasi Bokang pada siang hari ini. Sementara itu, dalam semangat toleransi dan kerukunan antar umat beragama, umat Kristiani di Pangkal Pinang, Bangka Belitung menjalani ibadah misa Natal dengan khusyuk di gereja yang berdampingan dengan masjid. Misa Natal yang dihadiri oleh banyak jemaat ini berlangsung dengan penuh sukacita. Dalam khotbahnya, Pendeta Indri Mauren menyampaikan pesan damai dan cinta kasih yang menjadi inti dari perayaan Natal, serta pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama di tengah keberagaman yang ada. Gereja Katedral Jakarta menggelar pelaksanaan misa Hari Raya Natal sebanyak 3 kali. Guna mengantisipasi kepadatan, Gereja Katedral menyediakan kapasitas bagi 4.500 umat. Tahun ini Natal mengusung tema solidaritas dan kepedulian pada sesama dengan harapan Natal menjadi momentum pengingat untuk menjaga kerendahan hati dan peduli pada sesama. Misa pertama digelar pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, dipimpin oleh Uskup Kardinal Ignatius Suharyo. Sementara misa keluarga pukul 11 siang ini akan dipimpin oleh Romo Yohanes Deodatus. Gereja Katedral menyediakan kapasitas bagi 4.500 kursi bagi umat yang ingin datang melaksanakan misa secara offline, namun misa juga dilaksanakan secara online melalui kanal digital Gereja Katedral. Guna mengantisipasi kepadatan, Gereja Katedral menyediakan sejumlah kantong parkir seperti di Masjid Istiqlal, Lapangan Banteng, Kementerian Agama, dan kantor pos.
Untuk tema Natal tahun ini tentu saja terkait dengan ajakan bagaimana juga kita harus peduli terhadap situasi dari negara kita maupun juga lingkungan hidup kita. Jadi ajakan bagaimana dalam sukacita Natal ini kita juga bisa peduli untuk juga berbela rasa terhadap sesama maupun juga terhadap alam ciptaan semesta ini, supaya kita juga bisa membawa damai di hati dan damai di bumi bagi semuanya. Suasana hikmat juga terasa di GPIB Gereja Immanuel Jakarta. Gereja Immanuel membagi ibadah dalam 3 sesi, di mana sesi pertama digelar pada pukul 9 pagi tadi yang dipimpin oleh Pendeta Abraham Ruben Persang. Ibadah selanjutnya digelar pada pukul 4 sore dan pukul 6 sore. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Gereja Katedral dan Gereja Immanuel Jakarta, sudah bergabung bersama kami Elsie Casey di Gereja Katedral dan Syahreza Zanki di Gereja Immanuel. Kita ke Elsie terlebih dahulu, pemirsa, di Gereja Katedral. Baik, selamat siang Elsie. Bagaimana situasi terkini di sana? Silakan. Ya, Nata dan juga pemirsa, Hari Raya Natal 2024 dirayakan dengan meriah di Gereja Katedral Jakarta. Adapun Gereja Katedral Jakarta menggelar 3 kali misa. Misa pertama tadi pagi pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat sudah selesai digelar. Dan dalam pesan Natalnya, Uskup Kardinal Ignatius Suharyo menyampaikan bahwa Natal 2024 adalah momentum untuk berbagi damai. Dan Natal juga menjadi momen untuk kembali mengingatkan kita pada hakikat manusia untuk rendah hati dan juga membagikan kasih dan juga suka membagikan kasih yang sukarela kepada sesama. Tentunya misa juga dilaksanakan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan baru saja perarakan masuk misa pada pukul 11 sudah dimulai. Misa pada pukul 11 ini merupakan misa untuk keluarga dan juga anak-anak. Yang unik ya Nata dan juga pemirsa, pada misa pukul 11 ini nanti setelah selesai misa akan ada perayaan Natal bagi anak-anak dan juga keluarga dengan ada pembagian hadiah sebanyak 500 hadiah bagi anak-anak dan juga mereka yang membutuhkan, dan juga nantinya akan ada drama Natal yang menceritakan tentang kelahiran dari Yesus Kristus. Selain 2 misa di pagi hari ini, nantinya Gereja Katedral Jakarta juga masih akan menggelar misa pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, terima kasih Elsie Casey. Kita langsung beralih ke Syahreza di Gereja Immanuel. Baik, selamat siang Syahreza. Bagaimana situasi terkini di sana? Silakan. Ya, baik Nata dan juga pemirsa, di situasi di Gereja Immanuel Jakarta memang saat ini baru saja para jemaat membubarkan diri karena sesi pertama daripada ibadah di Immanuel sudah berakhir, di mana tadi untuk sesi pertama digelar pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan dipimpin oleh Pendeta Abraham Ruben Persang begitu, sehingga saat ini posisinya ataupun situasinya para jemaat sudah mulai membubarkan diri satu persatu. Mereka antri untuk keluar dari Gereja Immanuel Jakarta. Di sini begitu padat posisinya, para jemaat berbondong-bondong ataupun bersuah foto mengabadikan momentum untuk ibadah Natal pada tahun 2024 pada kali ini. Natal dan juga bisa perlu diketahui di Gereja Immanuel Jakarta ini menggelar beberapa sesi, tidak hanya sesi tadi pada pukul 9. Ada sesi pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, di mana sesi ini akan berjalan dengan sesi full berbahasa Inggris yang dipimpin oleh Pendeta Vikaris Pauline Patricia Lagonda. Dan tidak hanya yang jam 4 saja, ada beberapa sesi lain seperti pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ini dipimpin langsung oleh Pendeta Arto Milka Lia Persang Barapa yang nantinya akan digelar pada menjelang petang nanti. Nata dan juga pemirsa perlu diketahui hari ini ada 3 sesi dan tidak hanya hari ini saja. Pada tanggal 26 dan 27 Desember nanti juga akan digelar beberapa ibadah tentunya bagi para jemaat yang tidak
tidak berkesempatan ataupun tidak menyempatkan diri pada hari ini ataupun pada hari sebelumnya untuk melaksanakan ibadah Natal tahun 2024. Dan dari pihak GPIP Immanuel Jakarta sendiri ini mengajak umat untuk merayakan Natal dengan penuh sukacita, kesederhanaan, dan juga sesuai makna kelahiran daripada Kristus. Natal dan juga pemirsa, bisa kami sampaikan bahwa sesi pertama baru saja berakhir. Para jemaat tengah bersuah foto, bahkan seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, mengabadikan momen bersama sanak keluarga ataupun rekan mereka di Gereja Immanuel Jakarta begitu. Karena ini merupakan momen yang begitu khidmat tentunya bagi para jemaat untuk bisa beribadah pada hari ini. Sementara itu Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza Zanki melaporkan langsung dari Gereja Immanuel Jakarta. Sebelumnya ada Elsya Keshi melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan dan salam sehat. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Natal di Gereja HKBP Agul, Medan, Sumatera Utara. Dalam kesempatan itu Gibran membagikan bingkisan dan kado untuk anak-anak dan berharap perayaan Natal tahun ini membawa sukacita. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir bersama sang istri Selvi Ananda serta Wali Kota Medan Bobi Nasution dan langsung menyapa setiap warga yang ada di gereja. Kedatangannya kali ini khusus untuk mengucapkan selamat Natal kepada warga yang datang ke gereja. Tak lupa Gibran juga membawa sejumlah hadiah untuk diberikan kepada anak-anak. Salam hangat dari Pak Prabowo, Bapak Presiden kita. Beliau berpesan semoga Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan sekali lagi semoga perayaan Natal tahun ini membawa berkah untuk kita semua. Gibran juga berpesan agar warga yang melakukan mudik untuk berhati-hati agar selamat sampai tujuan. Adapun hadiah yang diberikan Gibran berisi mainan anak-anak. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 25 Desember menjadi peringatan yang sangat penting bagi umat Nasrani. Natal menjadi momen sukacita, namun Natal juga menjadi refleksi serta pengharapan. Sesuai dengan tema dan makna Natal tahun ini, yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, yang merefleksikan kita untuk bersama-sama kembali melahirkan perdamaian dunia layaknya kelahiran Yesus Kristus yang menjadi damai umat manusia di dunia. Dan sudah bergabung bersama kami Dirjen Bimas Katolik Kemendak Republik Indonesia, Dr. Anne Suparman, SEMSI. Baik, selamat siang Pak, selamat Natal sebelumnya. Selamat siang, selamat Natal buat pemirsa Sindo News di seluruh Indonesia. Baik, langsung saja Pak, kita ke pertanyaan pertama. Bisa dijelaskan mungkin Pak, lebih dalam apa sih arti dari makna marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem? Ya, terima kasih. Jadi tema Natal tahun ini sesuai dengan kesepakatan PGI dan KWI adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Apa artinya? Jadi tema ini awal mulanya adalah pembicaraan di antara para gembala-gembala yang mendapatkan penampakan dari malaikat. Malaikat berkata, telah lahir juru selamat bagimu di Bethlehem. Oleh karena itu, para gembala berbicara, marilah kita pergi ke Bethlehem. Itu awal mulanya. Mereka pergi ke Bethlehem dari para gembala ini. Lalu, ada apa di Bethlehem? Kan itu maknanya. Nah, di Bethlehem itu telah lahir juru selamat. Dia adalah raja di atas raja. Artinya adalah raja di atas raja yang mau lahir di tempat yang menurut orang-orang pada saat itu bukanlah tempat yang layak untuk dikunjungi. Apa itu? Ya, kandang domba di Bethlehem. Jadi Bapak Ibu pemirsa, makna yang mendalam itu adalah bahwa Yesus lahir ke dunia itu untuk mereka-mereka yang menutup pintu-pintu hatinya. Pintu-pintu hati yang saya maksud adalah pada saat Maria dan Yosef membawa proses persalinan,
pintu-pintu di Bethlehem itu tertutup untuk kelahiran Yesus Kristus. Sementara Yesus Kristus itu adalah sang pintu sendiri. Dialah yang memberikan kelegaan bagi mereka yang percaya. Oleh karena itu, makna mendalam dari tema Natal adalah kita berharap seperti kelahiran Yesus, maka banyak pemimpin-pemimpin yang akan dilahirkan di Indonesia itu bisa mencontoh bagaimana ketedaran dari Yesus. Penuh kesederhanaan, merangkul semua, bijak, dan menjadi panutan bagi semua umat. Demikian. Baik, kemudian melihat dunia sedang tidak berdamai nih. Apakah sudah sesuai dengan arti dan makna Natal untuk tahun ini untuk perdamaian dunia? Ya, begitulah keprihatinan kita para pemirsa Sindo News. Maka tadi saya katakan di awal, saat ini pintu-pintu perdamaian itu sedang tertutup. Orang menutup dirinya dengan egoisme. Orang menutup pintu hatinya dengan apa yang menjadi dia inginkan. Tidak melihat sesungguhnya bahwa antara dia itu banyak orang yang juga memerlukan. Oleh karena itu, Yesus lahir adalah sebagai pintu yang membuka pintu-pintu pintu-pintu iri hati, dengki para pemimpin-pemimpin dunia. Saat ini kalau kita lihat, itu para pemimpin-pemimpin dunia itu lebih cenderung untuk berbicara atas dirinya sendiri, egois, nasionalismenya sendiri, tidak melihat bahwa dunia ini adalah milik bersama. Itu yang dimaknai oleh kelahiran Yesus, bahwa pemimpin itu seharusnya menjadi contoh dan bermanfaat bagi dunia. Demikian. Baik, kemudian apa pesan utama yang ingin disampaikan Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Sunario dalam Natal per tahun ini, Pak? Ya, sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Uskup Kardinal Ignatius Sunario, bahwa beliau berpesan, hendaklah para pemimpin itu bisa mencontoh kelahiran Yesus seperti yang sudah terjadi di Bethlehem. Yesus lahir dengan penuh kesederhanaan. Yesus lahir untuk mengayomi semua umat. Yesus lahir untuk membuka pintu-pintu yang selama ini dialami oleh masyarakat yang penuh keegoisan. Yesus lahir untuk yang nanti pada tanggal 4 Januari itu Bapak Suci Paus Fransiskus akan secara simbolis membuka pintu-pintu di Vatikan. Dan secara bersamaan nanti di Indonesia juga secara simbolis di gereja-gereja pintu-pintu itu akan dibuka. Jadi pintu-pintu hati yang selama ini iri, hati, dengki, dan sebagainya, kita harapkan dengan pintu-pintu yang dibuka itu semua akan menjadi cair. Kira-kira demikian. Baik, kemudian Natal pada tahun ini umat dunia ini di beberapa wilayah mengalami konflik, yaitu perang, terutama di wilayah Timur Tengah. Kemudian apa yang seharusnya dilakukan selaku umat manusia? Ya, jadi perlu dilakukan komunikasi sebagaimana halnya dengan kelahiran Yesus. Selama hidupnya Yesus selalu melakukan komunikasi, selalu menyampaikan pesan-pesan kebaikan, selalu menyampaikan pesan-pesan perdamaian. Saya kira bagi kami umat Katolik dan umat Kristiani, ajaran kasih itu kalau kita lakukan, maka tidak ada hal yang tidak mustahil. Setidak-tidaknya kalaupun tidak antar bangsa, setidak-tidaknya antar lingkungan sendiri, dilakukan komunikasi di antara sesama warga, maka itu hasilnya akan sangat positif. Semua dilandasi oleh rasa cinta kasih. Bukankah semua agama mengajarkan tentang cinta dan kasih? Di Kristen itu kental dengan ajaran kasih. Saudara-saudara umat Muslim juga sama, ajaran cinta juga. Demikian juga di Hindu dan Buddha. Demikian. Baik, kemudian Pak Suparma sendiri nih memiliki pesan dan harapan apa nih yang harus diteruskan kepada umat manusia, terutama untuk Indonesia dan juga dunia? Baik, saya sampaikan himbauan kepada seluruh umat Katolik dan Kristiani yang saat ini sedang merayakan Natal. Hendaklah kita merayakan Natal tanpa berlebihan. Hendaklah kita merayakan Natal dengan kesederhanaan sebagaimana sudah disampaikan oleh Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Pada saat kita melaksanakan perayaan Natal,
hendaklah kita memperhatikan lingkungan juga, bahwa kita merayakan Natal di tengah-tengah umat-umat kita yang berbeda agama juga. Dijaga kondusivitasnya, dijaga kedamaiannya. Bagi saudara-saudara saya, kita yang beragama selain Kristiani atau Katolik, mohon kiranya dibukakan kesempatan seluas-luasnya bagi umat Kristiani dan Katolik untuk merayakan Natal pada tahun ini. Saya kira Indonesia penuh dengan belas kasih, penuh dengan cinta antar sesama, sebagaimana sudah diajarkan di dalam nilai-nilai Pancasila. Demikian. Baik, terima kasih Pak Suparman selaku Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga Natal tahun ini bisa menjadi peringatan dan doa kedamaian dunia untuk keberlanjutan umat manusia. Amin. Terima kasih Pak, salam sehat. Terima kasih, salam sehat. Pemirsa, informasi lainnya, para pemain Timnas Indonesia ucapkan selamat Natal tahun 2024. Mereka juga mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat serta berharap bisa menjaga semangat Garuda di tahun depan. Hello Garuda fans, Merry Christmas. Merry Christmas, thank you for all your support. Wishing you peace and renewed spirit. Let's keep the Garuda spirit in the next year. Merry Christmas and Happy New 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 Year. Pemirsa, informasi seputar perayaan Natal masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sindo Siang. Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, Natal biasanya identik dengan pohon Natal yang mewah. Tapi halnya itu berbeda ditemukan di sebuah gereja Ebenezer, Kampung Baru, Mamasa, Sulawesi Barat. Puluhan warga gereja membuat pohon Natal dengan barang-barang bekas seperti kantong dan juga botol plastik. Inilah kesibukan puluhan warga jemaat gereja Ebenezer Kampung Baru, Mamasa, Sulawesi Barat. Mereka membuat pohon Natal yang tidak biasa. Lihat saja, bukannya dari daun tirua, pohon Natal ini justru terbuat dari kantong dan botol plastik bekas. Agar lebih cantik, pohon ini dihiasi dengan lampu warna-warni. Panitia pembuatan pohon Natal mengatakan, bahan bekas dipilih karena mudah didapat dan ramah lingkungan. Ya, ini dalam rangka untuk memeriahkan Natal. Samping itu adalah menggunakan sisa-sisa sampah lingkungan untuk bisa bermanfaat. Jadi makanya kami panitia menyarankan untuk membuat dari limbah. Kerjasama semua warga jemaat dalam pembuatan pohon Natal tahun ini diharapkan dapat mempererat tali persaudaraan antar warga jemaat. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Randy Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, membuat pohon Natal bisa dikreasi dari berbagai bahan, seperti di Surabaya, Jawa Timur. Sebuah gereja Katolik membuat pohon Natal setinggi 6 meter dari 900 peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga ini dibagikan kepada umat saat perayaan Natal. Ini dia kreasi pohon Natal Gereja Katolik Santo Vincentius Apaulo di Jalan Widodaren, Surabaya yang terbuat dari 900 peralatan rumah tangga seperti panci, wajan, tudung saji, hingga setrika. Seluruh peralatan rumah tangga ini disusun menjadi sebuah pohon Natal setinggi 6 meter yang ditempatkan di sudut ruang gereja. Pohon Natal ini disusun selama kurang lebih 1 bulan oleh pihak panitia perayaan Natal gereja. Nantinya pada saat perayaan Natal, sebanyak 1.500 umat yang beribadah di gereja akan diberikan kupon door prize dan akan mendapatkan hadiah peralatan rumah tangga yang tersusun pada pohon Natal. Kami sengaja membuat pohon Natal lain daripada yang lain, tujuannya hanya satu. Kami ingin memberikan harapan sukacita di Natal ini, di mana pohon Natal ini benar-benar kami beri nama yaitu pohon harapan, pohon doa, harapan dan kasih. Seluruh peralatan rumah tangga yang tersusun ini merupakan sumbangan para umat gereja untuk umat gereja. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Pemirsa, Gereja Katedral Jakarta menggelar pelaksanaan Misa Hari Raya Natal sebanyak 3 kali. Guna mengantisipasi kepadatan, Gereja Katedral menyediakan kapasitas bagi 4.500 umat. Tahun ini Natal mengusung tema solidaritas dan kepedulian pada sesama dengan harapan Natal menjadi momentum pengingat untuk menjaga kerendahan hati dan peduli kepada sesama. Misa pertama digelar pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dipimpin oleh Uskup Kardinal Ignatius Suharyo. Sementara misa keluarga pukul 11 siang ini akan dipimpin oleh Romo Yohanes Deodatus. Gereja Katedral menyediakan kapasitas bagi 4.500 kursi umat yang ingin datang melaksanakan misa secara offline, namun misa juga dilaksanakan secara online melalui kanal digital Gereja Katedral. Guna mengantisipasi kepadatan, Gereja Katedral menyediakan sejumlah kantong parkir seperti di Masjid Istiqlal, lapangan Banteng, Kementerian Agama, dan kantor pos. Semoga di tengah-tengah berbagai macam. Untuk tema Natal tahun ini tentu saja terkait dengan ajakan bagaimana juga kita harus peduli terhadap situasi dari negara kita maupun juga lingkungan hidup kita. Jadi ajakan bagaimana dalam sukacita Natal ini kita juga bisa peduli untuk juga berbela rasa terhadap sesama maupun juga terhadap alam ciptaan semesta ini, supaya kita juga bisa membawa damai di hati dan damai di bumi bagi semuanya. Suasana hikmat juga terasa di GPIB Gereja Immanuel Jakarta. Gereja Immanuel membagi ibadah dalam 3 sesi, di mana sesi pertama digelar pukul 9 pagi tadi yang dipimpin oleh Pendeta Abraham Ruben Persang. Ibadah selanjutnya digelar pukul 4 sore dan juga pukul 6 sore. Untuk segala bangsa, hari ini telah lahir bagi salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Natal di Gereja HKBP CI Agul, Medan, Sumatera Utara. Dalam kesempatan itu, Gibran membagikan bingkisan dan kado untuk anak-anak dan berharap perayaan Natal tahun ini membawa sukacita. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir bersama sang istri Selvi Ananda serta Wali Kota Medan Bobi Nasution dan langsung menyapa setiap warga yang ada di gereja. Kedatangannya kali ini khusus untuk mengucapkan selamat Natal kepada warga yang datang ke gereja. Tak lupa Gibran juga membawa sejumlah hadiah untuk diberikan kepada anak-anak. Salam hangat dari Pak Prabowo, Bapak Presiden kita. Beliau berpesan, semoga Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan sekali lagi semoga perayaan Natal tahun ini membawa berkah untuk kita semua. Gibran juga berpesan agar warga yang melakukan mudik untuk berhati-hati agar selamat sampai tujuan. Adapun hadiah yang diberikan Gibran berisi mainan anak-anak. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pengungsi mengikuti misa malam Natal di posko pengungsian erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Meski dalam keterbatasan, para pengungsi mengikuti misa malam Natal dengan sukacita. Misa malam Natal berjalan hikmat tanpa ada ornamen Natal yang mewah. Para pengungsi antusias menyambut Natal atau kelahiran Yesus Kristus, meskipun di tengah bencana dan juga berada di lokasi pengungsian. Rencananya misa Hari Raya Natal juga akan dilangsungkan di Kapela Stasi Bokang pada siang ini. Sementara itu, dalam semangat toleransi dan kerukunan antar umat beragama, umat Kristiani di Pangkal Pinang, Bangka Belitung menjalani ibadah misa Natal dengan khusyuk.
di gereja yang berdampingan dengan masjid. Misa Natal yang dihadiri oleh banyak jemaat ini berlangsung dengan penuh sukacita. Dalam khotbahnya, Pendeta Indri Maurer menyampaikan bahwa pesan damai dan cinta kasih yang menjadi inti dari perayaan Natal, serta pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama di tengah keberagaman yang ada. Kelahirannya sungguh membawa kepada. Pemirsa, 25 Desember menjadi peringatan yang sangat penting bagi umat Nasrani. Natal menjadi momen sukacita, namun Natal juga menjadi refleksi serta pengharapan. Sesuai dengan tema dan makna Natal tahun ini, yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tidak hanya untuk menyaksikan juru selamat dunia, membawa damai ke dunia, namun juga kita membawa damai bagi sekeliling kita. Dan sudah bergabung bersama kami Pendeta Yeri Pati Nasrani dari Living Room Community Crunch. Baik, selamat siang Pak Pendeta, selamat Natal. Selamat siang, selamat Natal semuanya. Baik, Bapak. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama, Bapak. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam apa arti dan makna dari marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Baik, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu memaknakan bahwasanya Yesus bukan hanya sebuah tujuan, tapi dia juga adalah perjalanan. Makanya dikatakan di dalam kitab Yohanes, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sebenarnya kita lihat Yesus lahir di Bethlehem, tapi pemaknaannya adalah dia lahir di dalam hati setiap kita dan memberikan alasan cinta di dalam perjalanan tersebut. Sehingga orang berbondong-bondong bukan hanya ke Bethlehem, tapi orang berbondong-bondong mempersiapkan hati kita menjadi tempat kelahiran Yesus dan menemukan makna-makna cinta di dalam kelahiran Yesus di hati kita. Begitu. Baik, kemudian melihat dunia sedang tidak berdamai, terutama banyaknya perang di Timur Tengah, apakah sudah sesuai dengan arti makna Natal tahun ini untuk perdamaian dunia? Ya, Natal adalah salah satu bentuk cinta Tuhan menyelesaikan berbagai masalah yang ada di muka bumi, termasuk konflik. Harusnya Natal ini menjadi semangat untuk kembali memperkuat cinta kasih, persaudaraan, dan tentu adalah momentum baik untuk menghentikan perang persaudaraan, perang antar negara, perang antar keluarga. Sehingga makna dari cinta kasih ini lahir di dalam keputusan-keputusan kita dan menghentikan begitu banyak konflik yang sedang terjadi hari-hari ini. Baik, kemudian Pak Yeri, pesan apa yang harus kita teruskan kepada umat dan apa harapan Pak Yeri untuk Indonesia dan juga dunia saat ini? Baik, ketika kita merayakan Natal, tentunya kita semua memutuskan untuk mencintai dan mengasihi Yesus lebih lagi. Semua yang mengasihi Yesus harus menyadari ada konsekuensi yang penting, yaitu mencintai yang Yesus cinta, mengasihi yang Tuhan kasih. Dari seluruh dunia, biarlah cinta kasih dan pesan Natal ini menjadi selimut cinta, sehingga orang-orang boleh merayakannya dalam pemulihan cinta kasih itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Bapak Pendeta Yeri Pati Nasrani, langsung dari Living Room Community Crunch. Semoga Natal ini menjadi peringatan dan doa kedamaian dunia untuk berkelanjutan hidup manusia ke depannya. Amin. Baik, terima kasih dan salam sehat, Pak. Terima kasih. Pemirsa, selain di Indonesia, sukacita Natal juga dirasakan warga negara Indonesia di Australia. Untuk mengetahui situasi bagaimana perayaan Natal di sana, kita telah terhubung dengan Priscilia Hugh di Melbourne, Australia, selaku mahasiswa Indonesia di sana. Halo, selamat siang, waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Ya, selamat siang, Kak. Baik. Di sini udah sore waktu Indonesia. Oh, sore, oke, baik. Selamat Natal ya, Priscilia, selamat Natal. Iya, selamat Natal, terima kasih. Oke, bagaimana perayaan Natal di sana? Udah berapa lama di sana? Kira-kira udah berapa kali Natal di sana tanpa keluarga? Oh, baru sekali, Kak, karena kita kebetulan di sini teman-teman intake summer dari LPDP dan juga ada yang beasiswa mandiri. Nah, itu kita di sini pertama kali Natalan, terus kita kumpul-kumpul di sini, ada teman-teman juga dari berbagai daerah di Indonesia, ada yang dari Papua, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa dan lain-lain juga. Terus juga di sini kalau perayaan Natal
kebetulan rame Kak, bisa dilihat di belakang nih, ada pohon Natalnya masih ada tuh, sama ada katedral, itu tadi pagi ada misa. Terus kalau untuk orang-orang jalan-jalan masih banyak juga di sini, jadi cukup rame. Oke, Gitu, Kak. gimana nih rasanya perasaannya Natal tidak bersama dengan keluarga? Wah, sedih ya, soalnya biasanya bareng mama papa kan, tapi karena harus mengharumkan nama bangsa karena kita beasiswa Kak, jadi mau nggak mau harus ya berjuang lah di sini demi belajar terbaik, gitulah, melakukan yang terbaik, dan ya mau nggak mau harus jauh dulu untuk sementara dari keluarga gitu. Oke, kemudian ini kira-kira di sana sampai tahun depan kah? Ataukah tahun depan ada kesempatan rencananya Natal di Indonesia bersama dengan keluarga? Wah, kalau tahun depan kebetulan kita lulusnya itu bulan Desember Kak. Jadi kemungkinan besar antara pulang pas Natal atau pulangnya ya setelah Natal gitu Kak. Karena intake-nya kan kita 2 tahun kebetulan kayak gitu. Oke, artinya tahun ini Natal pertama tanpa keluarga dan juga tahun depan juga sama nih ya. Berarti sudah 2 tahun tidak merayakan Natal bersama dengan keluarga. Mungkin apa yang ingin disampaikan kepada keluarga yang ada di rumah? Di rumah selamat Natal yang pasti, berkat Natal beserta orang tua semua, beserta adik-adik, beserta kakak-kakak, beserta tante-tante sama om-om yang ada di rumah juga. Terus mungkin sekalian pesan juga buat ini ya, buat seluruh orang Indonesia nih yang lagi nonton juga, selamat Natal. Oke, mungkin ada nggak sih kebiasaan apa yang sering dilaksanakan dengan keluarga besar ketika perayaan momen Natal yang tentunya saat ini sangat dikangenin gitu? Cuma nggak bisa karena perbedaan jarak dan waktu juga. Ya, yang pasti makan-makan bersama Kak. Itu pas Natal kumpul-kumpul, terus kita biasa bikin kue ya rame-rame kayak gitu kan. Ibadah juga, ibadah bersama, biasanya kita ibadah sore rame-rame sama keluarga, tapi ini karena lagi nggak ada keluarga, ibadahnya sendirian. Oke, baik. Ini kan Paling ada sama temen. Baik. Ini kan ada 2 perbedaan namanya budaya antara Indonesia dan juga Australia. Nah, kemudian suasana khas perayaan Natal di sana itu seperti apa sih? Apa perbedaannya? Nah, mungkin yang menarik Kak, kalau di sini tuh untuk gereja saya sendiri karena gereja kecil, jadi malam Natal itu kita nggak ada ibadah. Yang ada ibadah itu di gereja katedral yang besar ini untuk ibadah malam Natalnya. Nah, terus yang menarik juga biasanya kalau di Indonesia itu kan pulang ibadah makannya sama keluarga. Kalau di sini biasanya gerejanya menyediakan lunch bersama kayak gitu. Itu yang agak menarik juga, yang saya rasain agak berbeda ya dengan di Indonesia. Biasanya kalau di Indonesia kita ke restoran masing-masing nih pulang ibadah. Kalau di sini gerejanya menyediakan makan. Itu sih. Baik, kemungkinan mungkin ada makanan khas apa di sana di waktu Natal yang secara khusus misalnya hanya ada ketika momen Natal saja? Yang di sini ya kayak yang ada pas Natal doang. Itu ada apa ya yang momen Natal doang, teman-teman? Biasanya kayak air mancur. Oh iya, festival air mancur ada ya di sini ya. Sama carolnya di sini tuh fire-nya beda banget sih kemarin karena katedralnya juga sangat berbeda. Jadi oh iya, yang menarik juga kemarin waktu pembacaan firman-nya itu menggunakan kalau nggak salah 5 bahasa yang berbeda karena di Melbourne itu kan sangat multikultural ya. Jadi ada bahasa Prancis, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Inggris juga ada, sama bahasa Ukraine. Korea juga ada ya waktu ya. Nah gitu. Oke, baik, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya telah bergabung bersama kami di Sindo Siang. Mbak Priscilia Hugh, mahasiswa Indonesia di Melbourne, Australia. Semoga Natal tahun ini menjadi peringatan dan doa kedamaian dunia untuk berkelanjutan hidup umat manusia. Terima kasih dan salam sehat. Pemirsa, kendaraan wisatawan siang ini mulai memadati kawasan Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Mereka diperkirakan akan berpergian ke tempat wisata yang berada di kawasan Puncak maupun Cianjur. Sejumlah petugas kepolisian yang bertugas di kawasan Simpang Gadok, Ciawi, Bogor mengatur kendaraan yang akan mengarah ke arah puncak. Nantinya akan diberlakukan juga beberapa rekayasa arus lalu lintas seperti sistem ganjil genap maupun satu arah atau one way, baik itu dari arah tol Jakarta menuju puncak maupun sebaliknya. Sementara itu, arus kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek siang ini di kedua arahnya masih terbilang lancar.
Belum terjadi penumpukan kendaraan maupun kepadatan baik dari arah Jakarta maupun Cikampek. Diperkirakan peningkatan jumlah kendaraan di tol Cikampek akan terjadi pada siang nanti. Pemirsa, untuk mengetahui update arus lalu lintas di hari libur Natal ini, sudah ada rekan kami Henry Aprila di Simpang Gadok Bogor dan Muhammad Zulhilmi di gerbang tol Cikampek Utama. Dan kita akan ke Henry terlebih dahulu. Baik, selamat siang Henry, bagaimana arus lalu lintas di Simpang Gadok pada siang hari ini? Silakan. Selamat siang Nata, kalau untuk situasi di Simpang Gadok Bogor Jawa Barat, tandanya memang ini sudah memasuki libur Natal dan juga Tahun Baru periode 2024-2025. Kalau membahas terkait dengan kepadatan yang terjadi, sejak tadi pagi sempat terjadi kepadatan kendaraan yang ada di Simpang Gadok, di mana dari arah tol Jakarta menuju ke arah puncak. Namun kalau untuk situasi terkini, ini kepadatan atau volume kendaraan sudah mulai menurun ataupun sudah tidak terlihat jelas kepadatan kendaraan yang terjadi untuk dari arah Jakarta menuju ke tol, maksud kami menuju ke puncak. Kemudian juga dapat kami sampaikan, Nata dan juga pemirsa, ini untuk informasi yang kami terima dari Satlantas Polres Bogor untuk pukul 8 pagi hari, sementara informasinya jumlah kendaraan yang sudah memasuki kawasan Bogor dari tol Jakarta ini sekitar 10.000 kurang lebih kendaraan yang sudah memasuki kawasan puncak. Kemudian juga untuk didominasi kendaraan yang sudah memasuki kawasan puncak dari tol Jakarta, ini didominasi dengan kendaraan pribadi dan juga beberapa kali sudah terlihat transportasi umum seperti bus yang juga didominasi dengan plat B atau kendaraan yang berasal dari Jakarta. Kemudian Nata dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan alasan para pengendara memilih berlibur untuk berada di atau memilih berlibur ke kawasan puncak ini karena alasannya selain hanya wisata di wilayah puncak ini beragam, kemudian juga kuliner yang juga cukup bervariasi, sehingga ini menjadi satu ketertarikan para masyarakat untuk bisa berlibur ke sini. Terutama juga dapat kami sampaikan bahwa Nata dan juga pemirsa, adapun himbauan yang disampaikan oleh Satlantas Polres Bogor untuk tetap berhati-hati dan tetap memastikan saldo e-tol Anda tercukupi. Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Andrea Aprila melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan kita beralih ke gerbang tol Cikampek Utama. Sudah ada rekan kami Muhammad Zulhilmi. Baik, selamat siang Hilmi. Bagaimana situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada siang hari ini? Silakan. Ya, kalau di gerbang tol Cikampek Utama pada siang hari ini, Nata dan juga pemirsa, masih terpantau ramai lancar. Untuk kendaraannya sendiri, ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bus antar kota. Ini yang dari arah Jakarta menuju ke Palimanan dan juga Trans Jawa. Kemudian untuk arah sebaliknya ini sedikit berbeda karena didominasi oleh kendaraan berat seperti truk, bus maupun kendaraan berat lainnya. Namun untuk sejauh ini hingga pukul 11 siang tercatat sejumlah 20.053 kendaraan ini sudah melewati gerbang tol Cikampek Utama dari arah Jakarta menuju ke Palimanan. Sedangkan untuk arah sebaliknya ini sudah tercatat sebanyak 5.849 kendaraan dari Palimanan menuju ke arah Jakarta. Ini jika kita bandingkan dengan data pada pukul 7 pagi tadi, ini hanya sekitar 7.425 kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke Palimanan, dan untuk arah sebaliknya ini hanya 2.320. Ini artinya sudah 2 kali lipat lebih kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama, baik itu dari arah Jakarta menuju ke Palimanan ataupun sebaliknya. Dan memang untuk puncak arus libur Natal dan juga Tahun Baru di gerbang tol Cikampek Utama ini telah terjadi pada 21 Desember 2024 yang lalu, di mana sebanyak 50.150 kendaraan ini telah melewati gerbang tol Cikampek Utama dari Jakarta menuju ke Palimanan. Sedangkan untuk arah sebaliknya ini terjadi pada 22 Desember 2024 di mana sebanyak 37.208 kendaraan telah memasuki kawasan Jakarta dan juga sekitarnya. Tentu untuk itu kami juga terus mengimbau bagi Anda para pengendara yang ingin melewati gerbang tol Cikampek Utama untuk tetap berwaspada dan juga selalu mempersiapkan diri dan juga kendaraan Anda. Demikian Nata. Baik, terima kasih Muhammad Zuhir melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, dan sebelumnya ada Henry Aprila melaporkan langsung dari Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali kawan-kawan dan salam sehat. Pemirsa, rekayasa arus lintas diberlakukan di kawasan puncak selama libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan.
Satlantas Polres Bogor menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas di kawasan Puncak selama libur Natal dan Tahun Baru. Di antaranya penerapan one way yang diterapkan dari arah Puncak menuju Jakarta atau sebaliknya dan diberlakukan secara situasional mengikuti volume kendaraan yang melintas. Kemudian penerapan ganjil genap diterapkan dari tanggal 25 hingga 31 Desember 2024. Sistem ganjil genap akan diberlakukan di dua lokasi utama. Yang pertama, arah Simpang Gadok Jalan Raya Puncak sampai Simpang 4 Tugu Lampu Gentur Kabupaten Cianjur. Kemudian yang kedua, arah Simpang 4 Tugu Lampu Gentur Kabupaten Cianjur sampai Simpang Gadok Jalan Raya Puncak. Dan nantinya pada malam perayaan Tahun Baru 31 Desember 2024 akan diadakan Car Free Night, di mana nantinya sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat, kendaraan roda 4 yang akan menuju Puncak dilarang melintas. Selanjutnya pukul 22 hingga 00.30 waktu Indonesia Barat akan dilakukan penyekatan untuk kendaraan roda 2 di 6 titik. Di antaranya jalur arteri Pasir Angin, Simpang Megamendung, Simpang Lokawiratama, Pasar Cisarua, Simpang Taman Safari, dan rest area Gunung Mas. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan memantau situasi lalu lintas di kawasan Paster, Bandung, Jawa Barat. Dan sudah terhubung dengan Bribtu Denada, apakah di sana terjadi kepadatan di kawasan Paster, Bandung? Ya baik, terima kasih Nata. Dan saat ini situasi lalu lintas di Paster, Bandung, Jawa Barat dalam situasi ramai lancar. Belum terlihat tadinya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari exit tol Paster yang akan mengarah ke Jalan Junjunan Raya maupun yang akan mengarah ke Jalan Raya Sumantri dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan menjelang traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya masih mengalami antrian panjang kendaraan. Kemudian untuk lalu lintas dari exit tol Paster yang akan menuju ke arah Sarijadi maupun yang akan mengarah ke Jalan Riau dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas dari Jalan Junjunan yang akan mengarah ke Jalan Pajajaran dalam situasi ramai dan tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari arah Jalan Junjunan maupun dari arah Pajajaran yang akan mengarah ke Gunung Batu dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan ditemukan dikarenakan adanya pertemuan arus dari kendaraan yang akan menuju ke arah tol Purbalenyi. Dan kami ingatkan kembali, pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima, pastikan badan dalam keadaan sehat dan fit, lengkapi administrasi dan kendaraan seperti KTP, SIM, STNK, dan kartu berobat, dan patuhi aturan dalam berlalu lintas. Kami juga menginformasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam, terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas dengan rincian 41 meninggal dunia, 53 luka berat, dan 352 luka ringan. Dari 257 kasus laka lantas tersebut, 38,5% terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi dan faktor penyebab kecelakaan dikarenakan gagal saat menyalip dan kendaraan di luar jalur, dan 42 kecelakaan diantaranya terjadi di rentang waktu pukul 06 hingga pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi, kembali ke Nata di studio, silakan. Baik, terima kasih Bribtu Denada atas laporannya dari kawasan Paster, Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Siang hari ini, dan Anda bisa mendapatkan informasi terkini terbaru melalui portal menghadirkan berita daerah, nasional, dan internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Nata Arman, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.